Eh, Baiklah, siang hari ini kita akan belajar mengenai sosiologi kontemporer. Yang hari ini kita akan membahas teori felt dari Pierre Bourdieu, di mana Bourdieu mengakumulasikan bahwa felt ini memiliki 7 konsep kunci ya. Yang pertama itu ada kapital, yang kedua ada felt, yang ketiga ada domos, yang keempat ada doxa, yang kelima ada illusio, yang keenam ada habitus, dan ketujuh ada de Evangel. Kapital itu merupakan semua sumber daya yang menghasilkan nilai tambah. Kita bisa memisalkan kapital itu begini. Jika seseorang memiliki uang 1000, kemudian dia menggunakannya 100, berarti dia masih memiliki uang 900. Itu bisa dikatakan sebagai modal. Tetapi jika seseorang memiliki uang 100 dan dia menggunakannya 100, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai modal. Modal atau kapital itu tidak hanya berbentuk material seperti uang, investasi, rumah, dan lain-lain, tetapi lebih dari itu. Kapital atau modal itu bisa berupa hubungan sosial. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang biasanya mungkin setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun kita pernah lakukan. Misalnya seorang pengusaha yang ngopi di warung kopi, kemudian dia tuh menggunakan uangnya untuk ngopi di warung kopi tersebut. Kemudian dia mengetahui detail dari warung kopi tersebut sehingga menarik temannya untuk hadir dan berinvestasi, yang kemudian juga akan menguntungkan dirinya di warung kopi tersebut. Jenis-jenis kapital kunci itu ada 3. Yang pertama tuh ada kapital ekonomi. Kapital ekonomi ini berbentuk uang, investasi, rumah, gedung, tanah, dan lain-lainnya. Yang kedua tuh ada kapital sosial. Kapital sosial ini adalah hubungan sosial yang merupakan hubungan informal atau perkawinan, atau hubungan yang terjalin bukan karena sesuatu yang memiliki tingkat yang kuat gitu. Yang ketiga tuh ada kapital seni. Kapital seni ini itu sebuah kapital yang dimana seni ini sangat sulit untuk dipalsukan, sehingga seni ini bisa menghadirkan suatu reputasi yang tinggi yang nantinya akan digunakan oleh individu untuk menghasilkan seni itu kembali. Kapital seni ini bisa kita lihat menjadi sebuah institutionalized, di mana institusi yang hadir sebagai pembentuk reputasi. Kita misalkan aja begini, reputasi misalnya dia tuh memiliki ijazah itu nanti adalah dihasilkan oleh institusi yang akan melahirkan sebuah budaya. Tetapi jika kita bandingkan dari hal ekonomi, setelah dia tuh mendapatkan ijazah dan dia bekerja, berarti dia tuh mendapatkan gaji ini menjadi objektifnya, yang dari gaji ini berarti dia menghasilkan keuntungan dari hal ekonomi. Kita akan membahas mengenai beberapa halnya. Yang pertama itu ada kapital simbolik. Kapital simbolik ini bisa dilihat sebagai suatu sumber daya
yang dapat menghasilkan reputasi untuk digunakan dalam berbagai konteks tertentu dalam lini kehidupan. Saya akan sedikit mengilustrasikan suatu kapital simbolik ini. Di sini saya akan menggunakan kapital simbolik dalam hal politik. Yang pertama tuh saya akan menjelaskan sedikit mengenai daerah saya, di mana sebentar lagi pada Desember 2020 kami akan melaksanakan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Namun persiapannya sudah dilaksanakan mulai dari bulan-bulan September, Agustus kemarin sih, dimana semua paslon itu sudah mendaftar ke KPU. Kurang lebih ada 5 paslon. Tapi menariknya, dari semua paslon yang mendaftar ini adalah satu pasangan calon yang berdasarkan dari identitasnya itu dari agama, dari ustadz lah, atau orang yang paham terhadap agama dan pengusaha. Jadi melihat kembali dari kapital simbolik tadi, seorang ustadz yang terjun ke politik ini dapat memiliki reputasi di masyarakat banyak itu karena dia memiliki suatu pengetahuan lebih, atau sesuatu yang tidak semua orang dapatkan gitu. Kita misalkan saja begini, dia ini adalah seorang ulama yang terjun ke politik, yang dimana karena dia memiliki ilmu agama yang bagus, itu menjadi bahan yang membuat reputasi dia bagus begitu di tengah-tengah masyarakat. Dan reputasi yang bagus itu bisa menghasilkan suatu keberhasilan politik lah gitu. Tetapi pada saat ini pemilihan kepala daerah tersebut belum terjadi sih di Kabupaten Sijunjung, sehingga kita belum bisa memastikan siapa yang akan menang. Tapi di sini kemungkinan ulama atau ustadz ini menang itu bisa dikategorikan sekitaran 70%, karena dia memiliki reputasi yang bagus sebagai ulama dan sebagai politisi, karena dia juga sudah pernah terpilih menjadi anggota DPR pada periode sebelumnya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.